Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sebagai guru Mapel Akidah Akhlak dalam program PPG tahun ini insya Allah akan berkolaborasi ya dengan Bapak Karna sebagai guru prakarya dalam rangka untuk menerapkan kurikulum merdeka, yaitu proyek profil pelajar Pancasila. Kita punya proyek yaitu produksi maggot, yang mana maggot tersebut diambil dari atau dipilah terlebih dahulu dari sampah makanan. Bapak mungkin ada sedikit apa yang perlu Bapak bisa sampaikan keterangan atau penjelasan tentang proyek kita, Pak. Terima kasih untuk Bu Maharani ya, yang bisa berkolaborasi dengan Pak Karya ya. Tentunya ini program yang sangat baik ya. Kita punya program pengolahan sampah organik berbasis maggot dasar. Ya. Dan kalau ini bisa dilaksanakan, tentunya ini akan sangat berdampak terhadap penjagaan lingkungan dari sampah organik. Karena sampah organik ini sampah yang paling banyak didapati dan menjadi sumber bau, ya, sumber kotor, dan maggot ini dia bisa merubah sampah itu menjadi bahan-bahan yang sangat berguna. Jadi pakan, kemudian menjadi pupuk dan bahan kosmetik dan obat. Begitu Bu, jadi ini sangat bermanfaat ya. Ya, insya Allah Bapak, saya akan mendampingi Bapak sampai proses penyelesaian maggot. Ya, terima kasih. Makasih Bapak. Assalamualaikum. Bagaimana sesuatu itu tetap terjamin kebaikannya? Apakah serta-merta ketika sisa yang dimakan itu langsung menjadi tidak bergizi? Ya, ini kan sangat dihitung kadarnya, betul? Apakah ketika tidak habis langsung dia itu menjadi sesuatu yang gizi? Bagaimana kita mengemas itu? Ya, maka konsep pertama dalam sampah itu, kenapa sampah dikatakan okol? Yolok, apa? Konsepnya apa pertama ini? Ya. Karena dia berada bukan pada pusatnya. Ya. Dan barang berguna pun bisa menjadi sampah serta-merta ketika ya, lantainya kotor. Ya. Akan pernah baik untuk ikan, ya, unggas maupun untuk hewan peliharaan. Di mana salah satu masalah ya, yang dihadapi bangsa kita ya, adalah krisis pangan. Ya. Kita susah untuk produksi ini. Ya. Pangan kita bermasalah. Ya, ternak kita bermasalah. Dan bagaimana maggot hadir memberikan solusi untuk masalah-masalah yang ada di bangsa kita ini. Ya, bagaimana maggot bisa merubah sampah organik ya, menjadi pakan ternak, dan ya, pakan ini dia memiliki keunggulan. Jadi kadar proteinnya itu mencapai 40%. Dan ini hampir sama dengan ya, kadar protein yang dimiliki oleh tepung ikan. Dan hari ini tepung ikan kita itu adalah impor ya, dari bayangkan kalau kita bisa merubah sampah ya, menjadi bahan-bahan ini ya, kita akan bisa menciptakan kondisi pangan yang lebih mandiri ya. Jadi ada beberapa kebaikan yang bisa kita raih. Pertama, kita solusi sampahnya itu bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah sampahnya ya. Kemudian kita bisa mendapatkan ya, kita bisa punya ikan dari sampah, kita rubah jadi ikan, kita rubah jadi unggas ya, jadi ayam, dan nilai proteinnya itu sangat tinggi ya. Karena ini ya, nilai proteinnya sangat tinggi, termasuk pupuk organik ya. Kita pun masih krisis dengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada minggu kedua ini kita akan memasuki siklus kedua, yaitu disebut dengan aksi ya. Insya Allah kita akan mendapatkan santri atau siswa di sini melaksanakan proses bersama Bapak Karna ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karna, ya saya bersama Bu Haji, ya kita akan berkolaborasi, ya melaksanakan aksi pengolahan sampah organik. Ya, di sini kita melakukan aksi pengolahan sampah organik dengan memanfaatkan teknologi biokonversi lalat black soldier fly. Ya, bagaimana kita merubah sampah organik? Kebetulan di sini ada sampahnya. Kita akan lakukan ini sampahnya masih dari sampah apa? Dari catering, ya. Kita akan mulai dari pemilahan, ya, bagaimana sampah itu dipilah, kemudian kita olah, ya, dan bagaimana BSF ini bisa merubah sampah itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, ya, untuk pakan dan sebagai pupuk, ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, ya, kita masuk pada pertemuan kedua pembelajaran prakarya, dan hari ini kita akan, ya, belajar praktek, ya, bagaimana kita melakukan pengolahan sampah organik dengan memanfaatkan teknologi biokonversi, ya, biokonversi black soldier fly, ya. Seperti yang kita tahu bersama bahwa sampah organik, ya, memiliki volume yang sangat besar, ya, dibandingkan dengan sampah lain, ya. Jadi diharap pembelajaran ini bisa memberikan solusi untuk masalah yang ada di negara kita, ya, di mana sampah menjadi masalah yang sangat besar, ya. Tentunya kalau misalkan kita bisa menyelesaikan sampah kita di sini, ya, ini bisa menjadi contoh bagaimana penanganan ini bisa dilaksanakan di, ya, pada spek yang lebih besar lagi, ya. Di sini Bapak akan menerangkan mengenai bagaimana proses atau alur, ya, bagaimana sampah itu dirubah, ya, sampah itu dikonversi dengan menggunakan teknologi biokonversi black soldier fly, ya. Ini namanya lalat, ya. Ini namanya bukan lalat, ya, larva, ya, belatung, ya. Ini seperti ini, ya. Ini bagaimana awalnya, ya. Kita mulai dari, ya, prosesnya. Ini harusnya kita punya space khusus, ya. Ini ya untuk penanganan sampah organiknya, ya. Harusnya kita ada space khusus untuk penanganan ini, ya. Bagaimana sampah ini kan poinnya adalah, ya, yang kita ketahui bahwa sampah organik itu sumber bau, ya. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak punya proses, ya, kalau kita tidak punya manajemen, tentunya kita tidak akan nyaman. Ya, bagaimana kita menjaga kenyamanan itu meskipun memang pada ujung-ujungnya susah, ya. Jadi konsepnya dari pewadahan, ya, ini kan ini sampah, ya, dan ini adalah sampah sisa kalian makan, ya. Bagaimana dari sini, ya, ini bisa dilihat kan, ya, ini sampah sisa kalian, ya. Ya, ini bisa dilihat, ya. Ya, ada gorengan, ada sisa sayur, ya, seperti ini. Ya. Apa yang harus kita lakukan dengan ini? Ya, tentunya kalau misalkan kita asal langsung masukkan itu tidak baik karena masih ada plastiknya, betul tidak? Ya, yang pertama kita lakukan adalah pewadahan. Ya, dari sini kita masukkan kepada wadah-wadah ini, ya, wadah-wadah ini, dan kita lakukan fermentasi, ya, beberapa hari, beberapa waktu supaya keadaan sampahnya menjadi lebih teksturnya lebih tidak keras, ya, lebih lembut sehingga BSF-nya bisa merubah sampahnya, bisa memakan sampahnya lebih efektif, ya. Ini kejadian ketika kita tidak melakukan fermentasi, ya, jadi keras, ya. Jadi kelemahan BSF ini dia tidak bisa mengkonsumsi sampah yang keras, ya. Jadi agak lama, ya. Jadi diwadahin dulu, ya. Nanti setelah wadah kita baru masuk ke ini namanya Ini namanya reaktor,
ya. Reaktor ini berfungsi sebagai ya pusat pengolahan sampahnya, ya. Ada reaktor, kemudian sebelum reaktor di sana kita punya rearing house. Di luar itu di dalam, ya. Di dalam namanya rearing house. Kalau rearing house itu adalah sebagai tempat untuk pengembangbiakan lalatnya, ya. Lalatnya itu namanya rearing house, ya. Dari rearing house, ya, itu lalat akan kawin, ya, akan bertelur, ya. Akan bertelur. Nanti setelah bertelur, telurnya kita tetaskan di sebuah tempat yang namanya hatchery, ya, hatchery. Selama 2 sampai 4 hari akan mentas dan kita biarkan di hatchery di sana, ya. Kebetulan sekarang kita telurnya sedang tidak ada, ya. Nanti setelah seminggu atau 10 hari, ya, setelah menjelang besar, ya, kita ini ya, ini posisinya dari dari penetasan telur, ya. Cuma ini sudah kelamaan, ya, ini sudah sekitar 10 hari. Nah, setelah ini dari sini baru kita simpan di sini, ya, di reaktor ini. Gunanya ini apa? Ya, karena kita sudah pakai teknologi, ya, tanjakan seperti itu. Jadi karakter dari BSF ini, ya, setelah dia mulai dewasa, dia akan berubah menjadi prepupa namanya, ya. Jadi setelah menghitam, dia akan menghindari makanan, ya, menghindari makanan sehingga mereka terpisah seperti itu. Itu namanya prepupa, ya. Dan mereka sudah tidak makan lagi, ya, tidak makan lagi sampai dia bermetamorfosis menjadi lalat BSF, ya. Nanti setelah ini kita pindahkan ke rearing house, ya, lalu bertelur, lalu ke sini. Jadi kita sudah menciptakan siklus yang berkesinambungan seperti itu, ya. Itu, ya, jadi bagaimana kita merubah sampah itu, ya, menjadi pakan. Ini pakan, ya. Dan di samping pakan, sisa-sisa dari ini, ya, ini yang terlihat seperti tanah, ini berfungsi sebagai pupuk organik. Dan pupuknya ini sangat bagus sekali. Kadar unsur haranya sangat tinggi sekali. Jadi sudah banyak percobaan yang menggunakan pupuk ini. Jadi hasil ketanamannya itu luar biasa, ya. Jadi bagaimana dengan BSF ini kita bisa memberikan multi manfaat, ya. Yang pertama kita solusi sebagai sampahnya, ya, bagaimana kita mengurai sampahnya. Kemudian kita bisa menjadi supply, ya, di mana untuk isu ketahanan pangan, ya, di mana hari ini pangan kita, ya, untuk ternak, ya, itu masih kekurangan pangan, ya. Kita masih impor, ya, impor daging. Dan tentunya ironi, ya, Indonesia yang negara agraris, ya, kita masih mengimpor beras, ya, ke Thailand. Bagaimana harapan kita dengan pengolahan ini kita bisa meminimalisir masalah sampah dan kita bisa menghidupi sektor pertanian dan kita bisa menghidupi sektor peternakan, ya, seperti itu. Mudah-mudahan mimpinya, ya, kita bisa makan dari, ya, hasil olahan kita sendiri. Berasnya kita yang ngolah, kemudian ternaknya, ikannya kita yang ngolah, ya, dan dipastikan itu lebih sehat, ya. Itu impiannya, ya. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana, ya, Pak Hamzah. Cukup sementara. Baik, ini adalah, ya, proses atau produk turunan dari maggot, ya, dari larva maggot. Jadi di mana larva dewasa bisa kita produksi langsung diberikan ke ternak atau kita produk dulu menjadi yang namanya dry maggot atau maggot kering, ya. Dengan menggunakan, ya, kita bisa menggunakan menyangrai dengan alat sederhana atau kita bisa menggunakan, kebetulan kita sudah punya mesin manual, ya, sehingga proses produksinya bisa banyak, ya. Manfaatnya kalau kita sudah dalam posisi seperti ini, tentunya kita bisa lebih awet, ya, kemudian tidak terlalu risih, ya. Dan ini juga, ya, kita sudah punya patwa, ya, ini boleh dimakan, ya, sama Pak siapa? Iya, boleh. Pak itu, ya, ini, ya, dan makanan ini enak sekali. Masya Allah. Coba. Ini enak sekali. Aku berani nggak ya? Aku nggak berani. Enak. Enak seperti kacang. Enak. Coba. Seperti kacang. Ya, seperti kacang.
Masya Allah. Itu Takut habis sih soalnya. ini apa bisa jelas Ya, ini konsep pengolahan biokonversi sirkular. Ya, bagaimana sampah ini dengan larva BSF bisa kita rubah menjadi ya satu ya ini pakan ternak ya. Dari 1 ton sampah ini dengan bisa menghasilkan 100 kg larva BSF yang ini bisa menghidupi 50 kg ternak ayam. Ya, kebayang 50 kg ayam berapa harganya? Sampah berapa harganya? Ya, di satu sisi ya, jadi larva ini dari 1 ton ini bisa menghasilkan pupuk cair sebanyak 300 kg pupuk cair atau POC, kemudian pupuk kompos 500 kg atau 5 kintal. Dan ini bisa menyawahi sawah searea 15 hektar. Ya, ini tentunya peluangnya sangat luar biasa. Ya, kalau misalkan BSF ini bisa kita berdayakan secara maksimal. Ini tempat apa, Pak? Ini namanya rearing house. Senam Ya, bertelur ya, kawin. iya betul. Ini siklus mungkin nih, ini siklus nih. Ini siklus nih. Ini adalah siklus hidup lalat BSF ya. Dari mulai telur atau rearing house mereka kawin ya. Lalu bertelur, satu telur itu satu BSF bisa menghasilkan 500 sampai 900 telur. Ya. Mereka akan menetas 3 sampai 4 hari menjadi bayi larva, menjadi larva dewasa sampai 21 hari. Kemudian menghitam menjadi prepupa ya, dan menjadi pupa ya mati suri. Lalu kemudian mereka menjadi bermetamorfosis menjadi lalat ya pada usia 14 hari. Ya, jadi totalnya itu sekitar 40 sampai 50 hari. Satu siklusnya itu. Ya. Dan mereka setelah menikah si jantan langsung meninggal, langsung mati ya. Kemudian kalau si betina setelah dia bertelur dia mati ya. Seperti itu. Ini tuh udah berapa hari, Pak? Ini udah seminggu. Udah mau panen belum? Udah bisa dipanen. Itu yang utama.